Maka itu ada sebuah kitab, ini bismillahirrahmanirrahim, ada sebuah kitab namanya Khosaisu wa Asraru wa Tafsiru Bismillahirrahmanirrahim. Satu kitab ngebahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Saya ketemu bacaan ketika mereka orang-orang yang sudah arif billah memberikan statement, dalam kitab itu dituliskan wa dzakara ba'dul arifin, dan telah menyebutkan sebagian dari orang-orang yang sudah arif billah. Ini bacaan bismillah aja nih Bu, bacaan bismillah. Makanya saya bilang bahwa hari ini kita akan ngaji sesuatu yang bila orang pada ketakutan urusan dunia, kita tidak ada secuil pun ketakutan dalam urusan dunia, karena kita sudah datang dengan peristiwa Isra Mi'raj dan kita mengimaninya. Lain hal mereka nggak percaya sama Isra Mi'raj, lain hal. Kalau udah percaya sama Isra Mi'raj terjadi kepada baginda Rasul, maka kita harusnya beriman secara keseluruhan. Jemaah, di dalam kitab itu diceritakan, ini ba'dul arifin berkata, man qala bismillahirrahmanirrahim bisidqin thumma law dakhala al-bahra la tudrikuhu la tugrikuhu. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillah doang, ini kan disebut ismul a'zam, yang kalau orang udah baca pasti akan diturutin sama Allah. Tapi dia baca man qala bismillahirrahmanirrahim bisidqin, dengan sebuah kejujuran, dengan sebuah kebenaran, membenarkan itu firman Allah. Kemudian summa law dakhalal bahra, habis baca bismillah dia masuk ke laut. Itu kata ba'dul arifin, orang yang baca bismillah kagak boleh ditenggelamin sama laut. La tugrikuhu, enggak boleh laut membuat orang yang baca bismillah tenggelam di laut itu, enggak boleh. Kalau dia udah baca bismillahirrahmanirrahim. Walau dakhala an-nara la tuhrikuhu, kalau dia masuk ke dalam kobaran api dia enggak kebakar. Walau dakhala bainal afa'i wal aqaribi la taldaguhu, kalau dia masuk ke dalam kandang ular-ular besar berbisa, kala jengking yang menyengat, dia masuk tapi sebelumnya baca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan ada yang boleh menyengat tubuh orang yang udah baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuman itu jemaah, lau qara'aha ala ra'si qabri mu'minin rafa'allahu anhu al-'adzaba, seandainya dia baca di atas batu nisan orang yang dikuburin orang beriman, dia bacain bismillah, itu satu bismillah yang dia baca akan menjadi sebab siksaan orang yang di dalam kubur akan Allah angkat. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dari mana susahnya nih hidup? Dari mana kita perlu takut? Karena kita adalah hamba Allah. Inni Abdullah, itu yang selalu diucapkan oleh Nabi saat beliau sedang dalam keadaan himpitan masalah. Maka beliau akan berkata, inni Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Makanya jamaah, kita suka belajar, saya suka sampaikan ini karena rada gampang dicerna. Kita perlu belajar sama anak-anak kita yang masih kecil. Dia belum punya kerjaan, dia belum PNS, dia belum punya dagangan, baru kelas 6 SD, belum PNS, tapi ditagih sama kepala sekolah buat bayaran sekolah, buat ujian. Dia kagak pakai nangis, dia jingkrak-jingkrakan tetap. Itu padahal urusan dia yang sekolah, dia yang mau perpisahan. Betul apa enggak Bu? Dia kagak nangis, malah kalau perlu dia bilang, ini tagihan cuma 2 juta, bisa nggak banyakkan lagi? Kenapa? Dia nggak ngukur kemampuannya, karena dia tidak punya kemampuan.
Dia nggak mikirin, nggak mampu mencari jalan keluarnya karena masih terlalu muda. Tapi satu jalan yang dia tahu dan itu ampuh. Dia akan bawa masalahnya, bebannya kepada kedua orang tuanya. Dia yakin, dia tahu ayah ibunya nggak bakal rela melihat anaknya dalam kesulitan. Dia yakin, dia tahu dia nggak mampu, tapi orang tuanya dia yakin punya kemampuan dengan berbagai cara. Tuh anak kecil, dia nggak bisa apa-apa, tapi dia pinter cara menyelesaikan masalah. Engkau boleh bukan pegawai negeri, engkau boleh tidak punya pekerjaan, engkau boleh tidak terlahir dari rahim orang kaya, tidak punya banyak warisan, tapi yang perlu engkau tahu bahwa engkau adalah hamba Allah yang maha kaya. Itu yang kudu kita tahu.